Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Ruang IPS. Hari ini tema yang akan kita bahas potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan potensi sumber daya alam hutan, barang tambang, serta potensi kemaritiman di Indonesia. Oke, kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Ya, betul. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus tidak akan habis. Dua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang apabila kita pakai terus-menerus akan habis. Contohnya, minyak bumi, gas, dan mineral. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari satu, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada binatang dan hutan. Dua, sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, tanah, sinar matahari. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terbagi menjadi satu, sumber daya alam terestis, yaitu sumber daya alam yang terletak di daratan, contohnya hutan, lahan pertanian, barang tambang. Dua, sumber daya alam akuatis, yaitu sumber daya alam yang terletak di perairan atau laut, contohnya ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Potensi sumber daya hutan. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain sebagainya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6% juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan yang luas masih dapat dijumpai di Pulau 1 Papua, 2 Kalimantan, 3 Sulawesi, 4 Sumatera. Anak-anak, hutan di Indonesia banyak menghasilkan kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di antaranya, satu, kayu keruing, meranti, agatis di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Dua, kayu jati di Jawa Tengah. Tiga, rotan yang dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Empat, kayu cendana di daerah Nusa Tenggara Timur. Lima, kayu rasa mala dan akasia yang ada di Jawa Barat. Jenis-jenis hutan. Satu, hutan hujan tropis, yaitu hutan ini paling banyak terdapat di Indonesia. Ciri khasnya, hutan ini ukuran pohon yang tinggi, berdaun lebar, dan selalu hijau. Dua, hutan musim. Pohon-pohon di hutan musim menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Tiga, hutan sabana. Merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Pulau Nusa Tenggara Timur. Empat, hutan bakau. Biasanya tumbuh di pantai yang terkena pasang surut air laut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat tinggal untuk berbagai jenis ikan dan udang. Manfaat atau fungsi hutan. Satu, menyimpan air hujan sehingga ketika musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Dua, tempat hidup flora dan fauna sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Tiga, mencegah terjadinya erosi. Empat, menghasilkan oksigen sehingga suhu di bumi terkendali.
5. Sumber kehidupan bagi masyarakat dari produk yang dihasilkannya. Potensi sumber daya tambang. Barang tambang termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena terbentuknya sejak zaman purba dan membutuhkan waktu lama jika hendak diperbaharui kembali. Berdasarkan manfaatnya, barang tambang dibagi dalam 3 golongan. Golongan A, barang tambang yang strategis dan berperan penting bagi perekonomian negara. Contoh, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Golongan B, barang tambang yang vital bagi kehidupan orang banyak, contohnya emas, perak, tembaga, dan belerang. Golongan C, barang tambang yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan industri, contohnya gipsum, marmer, dan batu gamping. Anak-anak, Indonesia kaya akan hasil tambang. Kalian bisa amati peta persebaran hasil tambang di Indonesia di bawah ini. Pertama, kita bahas minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia, 1 di Sumatera, yaitu di daerah Lok Sumawai, Perla, Dumai, Sungai Pakning, Sungai Gerong, dan Pelaju. Di Pulau Jawa, di daerah Jatibarang, Cilacap, dan Wonokromo. Kalimantan ada di Tarakan, Pulau Bunyu, Sungai Mahakam, Balikpapan. Di daerah Maluku terdapat di Pulau Seram, dan di Papua ada di kota Sorong. 2. Kita bahas batu bara, merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Prosesnya bisa kalian amati di dalam gambar. Adapun manfaat batu bara untuk pembangkit listrik, industri batu bata atau genting, dan keperluan rumah tangga. Anak-anak, cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun, dilihat dari produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Wilayah penghasil batu bara di Indonesia, 1 Kalimantan Timur, yaitu di Lembah Sungai Barau dan Samarinda. Yang kedua di Sumatera Barat di daerah Ombilin dan Sawah Lunto, serta di Sumatera Selatan di daerah Bukit Asam dan Tanjung Enim. Selanjutnya, barang tambang bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Anak-anak, Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Adapun daerah penghasil pertambangan bauksit ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, dan Singkawang, Kalimantan Barat. 4. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri semen dan logam besi. Wilayah penghasil pasir besi di Indonesia di daerah Gunung Tegak, Cilacap, Lombok, Yogyakarta, Pulau Sebuku, dan Pegunungan Fairbanks. 5. Emas. Tahun 2003, produksi emas Indonesia mencapai 141.019 ton. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan. Amati peta di bawah ini merupakan daerah pertambangan emas di Indonesia. Selanjutnya kita bahas potensi kemaritiman Indonesia. Laut di Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Bisa kalian amati dalam peta. Potensi sumber daya kemaritiman berupa ikan, bahan tambang, hutan bakau, dan terumbu karang. Yang pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya alam laut di Indonesia yang dimanfaatkan penduduk. Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari merupakan potensi menangkap ikan yang masih memungkinkan bagi untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi potensi populasi ikan yang ada. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Anak-anak, potensi ikan apa saja yang ada di negara kita, di Indonesia?
Ya, betul. Potensi ikan yang ada di Indonesia yaitu ikan pelagis. Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan air. Ciri utamanya yaitu beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi. Terbagi menjadi dua kelompok yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Anak-anak, wilayah Indonesia bagian barat dengan kedalaman laut yang rata-rata 75 meter, banyak ditemukan jenis ikan pelagis kecil. Bisa kalian amati di dalam peta. Banyak ditemukan ikan kembung, ikan teri, dan ikan selar yang sering dimasak oleh bunda kalian di rumah. Untuk Indonesia bagian timur dengan kedalaman laut rata-rata mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar. Bisa kalian amati di dalam peta. Banyak ditemukan jenis ikan cakalang dan ikan tuna. Anak-anak, Indonesia setiap tahunnya mengekspor ikan tuna ke negara Jepang. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan tambak atau perikanan tambak. Bisa kalian amati di dalam peta. Yang dibudidayakan yaitu tambak bandeng dan udang. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Wilayah yang paling rawan illegal fishing yaitu Laut Arafuru atau Papua di timur perairan Indonesia. Anak-anak di pantai utara Pulau Jawa banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan tambak atau perikanan tambak berupa bandeng dan udang. Bisa kalian amati dalam peta. Nah, kekayaan alam kita yang berupa ikan itu banyak sekali dicuri oleh negara lain atau yang sering disebut dengan illegal fishing. Daerah yang paling rawan adalah di Laut Arafura, Papua, di timur perairan Indonesia. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Adapun fungsinya, satu, fungsi ekologis sebagai habitat tempat binatang laut untuk berkembang biak dan hidup. Melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan yang hidup di hutan mangrove tersebut yang bisa dimanfaatkan. Peta persebaran hutan mangrove di Indonesia bisa kalian amati dalam peta. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3 juta hektar terbesar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia. Pertama, Sumatera dengan luas 417.000 hektar, Jawa 34,4 hektar, Kalimantan 165.000 hektar, Sulawesi 53.000 hektar, dan Papua 3,7 hektar. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, kemudian membentuk batu karang. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena Indonesia beriklim tropis dan suhu perarian sangat hangat menyebabkan terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Manfaat terumbu karang. 1. Manfaat ekologis sebagai habitat, sumber keanekaragaman hayati, pelindung ekosistem yang ada di sekitarnya. 2. Manfaat sosial ekonomis, penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, serta sarana rekreasi. 3. Manfaat ekonomis merupakan sumber perikanan dan sumber obat-obatan. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Salam sehat selalu dan ingat stay at home. Bye-bye. Ketemu lagi di ruang IPS bersama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.